Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga. Untuk yang sudah, terima kasih banyak. Untuk yang belum, silahkan di subscribe dulu channel saya. Jangan lupa ditonton videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak salah paham. Nanti sudah dijelaskan di video, ditanyakan lagi di komentar, jadi ya percuma gitulah. Saya bikin video itu percuma kalau masih ditanyakan, tapi udah dijelaskan di video ya. Untuk kali ini ada sebuah double DIN DDX 416 PT Kenwood mereknya. Yang rusaknya itu katanya USB nya tidak terbaca ya, kata pemiliknya seperti itu. Jadi memang di sini setelah saya cek memang tidak terbaca. Ini sudah menyolok tapi tidak ada tanda-tanda USB terbaca. Dan setelah saya cek semua juga radio tidak jalan. Ini sudah saya sambung ke speaker, radio tidak jalan, kaset disknya juga tidak jalan ya, tidak mau nyedot kaset, tidak mau tersedot. Dan kalau kerusakan USB sendiri ya kita urutkan saja. Pertama kita cek setrumnya, di sini dicolokan USB nya. Ini bisa untuk semua double DIN ataupun yang single DIN biasa lah. Kalau USB nggak jalan ya pertama dicek setrumnya di sini ada atau tidak. Setrumnya itu harus 5 volt, dicolokkan USB karena kebutuhan USB biasanya cuma 5 volt. Kalau kurang atau lebih ya dicari penyebab kerusakan atau penyebab turunnya voltase atau tegangan 5 volt di colokan USB ini. Kalau di Kenwood ini yang pertama kita cek adalah di bagian regulatornya dari sebelah sana menggunakan LV ya. Ini saya matikan dulu. Saya matikan. Kondisi sudah saya bongkar biar mempercepat video juga lah. Kalau bongkar-bongkar mungkin bisa, asal bongkar-bongkar aja. Yang penting dilihat urutan bautnya biar masangnya tidak salah-salah. Kayak ini tadi bautnya sudah pada nggak ada, katanya udah dibongkar sendiri dan tidak dipasang lagi. Nah seperti ini kondisi atau tampak di belakang PCB Kenwood DDX 416 atau 418 PT. Mungkin sama ke dalamnya seperti ini, cuman beda di komponen. Mungkin ada tambahan-tambahan yang di sini kosong, ada banyak kosong. Di sini kosong ya. Nah regulatornya sendiri ada di sebelah sini. Ini jangan lupa kalau posisi dilepas seperti ini pasang pendingin, biarpun sedikit harus dipasang pendinginnya, karena kalau tidak dipasang nanti panas banget bisa mati IC nya, malah jadi repot ya. Nah untuk tip ini sudah saya cek semuanya di kaki-kaki IC regulator ini. Regulatornya menggunakan LV446 apa ya, coba saya lihat dulu. IC regulatornya menggunakan LV5684N. di sini kakinya 15. Jadi langkah pertama adalah mengecek di bagian-bagian kaki-kakinya ini, yaitu disamakan dengan datasheetnya. Datasheetnya itu bisa dilihat di Google, jadi kita harus tahu datasheet setiap IC. Jadi pin-pinnya itu harus tahu agar bisa mendeteksi kerusakan ya. Misalnya IC seperti ini kan ada nomornya. Nah nomornya itu dicari datasheetnya di Google, jadi ketahuan kaki nomor berapa setrumnya, ada setrum atau tidak, seperti itu maksudnya ya. Atau
misal yang ampli outputnya ada atau enggak, inputnya ada atau enggak. Sedangkan IC regulator ini keluarannya ada banyak, ada ke DVD, ada ke macam-macam lah, ke USB, ada ke kabel remote di sini juga masuk ke sana. Ke IC regulator ini ada juga menghidupkan audio untuk setrum ke audio ya, bisa menghidupkan IC suara, menghidupkan IC ini kontrolnya, tune kontrol. Dan di sini saya sudah ketemu untuk penyakitnya itu di regulator ini, di kaki nomor ini ya, nomor 13. Karena ini kaki 15 berarti nomor 13 nya di sebelah sini. Saya tunjuk nomor 13 nya ada di sini. Nah, ini fungsinya itu 3,3 volt SW kalau di keterangan datasheetnya. Jadi harus dicek di sini 3,3 SW. Nah, ini kondisi tidak dihidupkan juga, harusnya keluar setrum. Ya kan, saya tes ya, atau dicek keluarnya seperti apa. Cara mengetahuinya keluaran setrum itu ya di datasheet itu tadi. Jadi kita tahu, oh kaki nomor 1 setrumnya misalnya input itu berarti dari kabel kuning ini, dari soket masuk ke nomor 1 misalnya inputnya seperti itu. Karena nomor 13 itu apa namanya, SW, berarti switch kemungkinan ininya ya, apa namanya, fungsinya gitu. Fungsinya adalah switch. Saya tes nomor 13. Mana ini testernya? Nomor 13. Nah, di sini tidak menunjukkan namanya strum, tidak keluar setrum, tidak ada. Sedangkan di kaki-kaki inputnya ada di nomor berapa tadi. Nah, ini inputnya ada 13. Ini input ACC kalau nggak salah, yang fokusnya di nomor 13 ini. Jadi ini tidak keluar setrum, itu karena ada konslet ya, di jalurnya itu konslet. Jadi cara mengetahuinya konsletnya di mana ya, kita harus diurutkan jalurnya itu kemana saja. Kaki nomor 13 ini kemana jalurnya, fungsinya kan SW, berarti nah jalurnya ada di sebelah sini di atas. Itu jalurnya masuk ke sini dan tembus ke belakang di sini. Nah, di sini tembusnya. Cara mengetahui konsletnya itu diputus jalur. Seperti ini, saya sudah putus jalur di bagian sini. Nah, ini saya putus, terus saya tes dan dicek di kabel USB ini keluar setrum. Setelah keluar setrum, sambung lagi, hilang. Jadi saya putus lagi di daerah sini. Nah, ini di sini saya putus menggunakan cutter. Jangan terlalu lebar juga untuk mutus-mutusnya, biar disambungnya gampang. Pokoknya diurut yang kira-kira konslet, soalnya kalau diurutkan jalurnya ini banyak sekali. Ini di sini ada nyambung juga, tembus ke PCB sebelah atas, ini juga sama, dan di sini ada cabangnya banyak, ke sini, ke sini, ke sini, ini ke sini, dan tembus juga ke bagian sini. Jadi cara mutusnya ya dikira-kira saja, terus diambil di bagian yang nantinya gampang untuk disambung lagi. Misal di sini, kalau di sini kan rawan, ini ada jalur kecil, misal kalau keputus susah nyambungnya. Nah, di sini saya putus juga
kira-kiranya gampang disambung atau disolder lagi. Kalau misalnya saya putus di sini itu agak susah. Ini kan berdekatan dengan jalur sebelah-sebelahnya. Nanti kalau jalur sebelah terkelupas susah nyoldernya. Nah, kalau yang ini sudah ketemu untuk penyakit konsletnya itu dari bagian radio. Nah, yang ini yang saya putus di sini ya. Ini sudah saya putus yang bagian ke radio atau ke IC tuner. Terus saya sudah lepas. Yang ini sambung ditekan-tekan saja karena ini mutusnya sedikit jadi bisa tersambung lagi. Sekarang saya tes ya. Nah, di sini keluar 5 volt. Jadi ini masalah hilang setrum di sini bukan dari regulator 5 volt ya. Ini 5 voltnya seperti ini. Jadi ini IC regulator 5 volt ya, itu tidak hidup atau tidak ada switchnya atau tidak keluar switch untuk menghidupkan IC regulator 5 volt. Nah, switchnya tadi itu yang dari nomor 13. Di situ harus terukur sesuai datasheet. Setelah saya setelah saya putus di jalur yang ke radio tadi, diukur di sini keluar 3,2. Itu normal lah gampangannya ya, karena di datasheetnya 3,3. Jadi tidak turun terlalu banyak, anggap saja normal seperti itu. Nah, kalau di colokan USB ini sudah keluar setrum itu dijamin USB sudah jalan, asalkan IC impact yang ada di mekanik ini masih bagus atau masih normal ya, seperti itu. Untuk mengetes kerusakan radio tadi ya harus diurutkan jalurnya juga. Ini tuh jalurnya kemana, tembus ke bawah, saya lihat itu nyambung ke sini, dan ini banyak kapasitor. Baliknya itu di sini, jalur-jalur ini saya urut dan masuk ke radio. Kemungkinan ini jalur SW tadi yang dari IC regulator ini juga menyuplai untuk setrum ke IC tuner ini, IC radio ya. Jadi IC nya ini konslet, kemungkinan bisa juga yang konslet kapasitor harus dites juga, dicek juga, tapi agak ribet juga kalau ngecek kapasitor seperti ini, ada dicabutin ya. Kalau masih nempel agak susah. Tapi yang jelas kalau ada konslet di jalur itu, atau misalkan bukan di jalur radio, dia kalau dites itu nyambung terus. Dan jika ada IC masih menempel ya biasanya nyambung juga biarpun hidup, tapi tidak mentok di jarum avometer. Jadi kalau radio ini harus dilepas IC ini baru dites ya, kemungkinan IC radio. Soalnya untuk Kenwood ini biasanya IC nya panas banget ini, panasnya ya, lumayan panas banget. Sini saya akan cek lagi untuk USB nya saja lah. Nah, ini USB sama kaset kita cek. Kalau radio jelas mati karena diputus jalurnya ya. Ngetes USB harus mekanik tersambung. Kalau mekaniknya nggak disambung ya tidak menyala, karena USB itu nyambungnya ke impact-nya nempel di bawah mekanik ini. Ini kayaknya sama kayak DDX berapa ya, 418 kalau nggak salah ya, antara yang itulah.
Kenwood yang model-model Bluetooth, tapi yang serinya hanya 3, soalnya ada yang serinya 4. Kemungkinan dalamannya itu berbeda, bedanya cukup jauh. Saya ini saja sudah banyak komponen atau PCB ini juga ada di sini nempel. Saya lepas untuk mempermudah, saya copotin. Nah, ini kondisi di menu awal ya. Di menu awal akan kita sambung USB. Jadi tadi kan tidak ada respon karena tidak ada setrum di sininya, jadi tidak ada respon apa-apa. Setelah keluar setrum seperti ini biasanya dicolok ada respon di sana. Nah, seperti itu, langsung membaca USB, seperti ini. Nah, ini ada suaranya kecil. Saya tidak banyak-banyak mengeluarkan suara musik, nanti diblokir sama YouTube. Nah, jadi intinya kalau DDX 416BT ini nggak terbaca USB, kaset tidak mau masuk, atau radionya tidak ada suara kemerosok, itu ya dari jalur itulah. Yang jelas kita harus tahu dulu jalur-jalur di IC regulator. IC regulator itu harus dicari datasheetnya. Kita coba. Nah, kaset mau masuk sekarang, tapi itu ada suara tidak mengunci ya. Ini biasanya keluar lagi kalau seperti itu. Itu error di mekaniknya motor-motornya. Dia akan keluar sendiri karena tidak mau mengunci. Nah, yang jelas intinya kalau mau nyervis itu harus tahu jalurnya harus diurutkan, harus bisa mengurutin jalur, jangan sampai salah. Caranya ya menggunakan inilah, menggunakan AVO. Misal kalau yang digital kita arahkan ke yang bip atau yang bunyi nit-nitan ini. Nah, caranya ya dimana kita cari ini kan, misal kita apa namanya, ngetes jalur dari sini, jalurnya di sini sampai sini nyambung enggak, kan berarti bunyi dia. Kalau yang jarum juga dia akan naik sesuai apa ya, sesuai inilah jarumnya, sesuai jarum mentoknya di mana diaturnya. Seperti itu untuk mengetes jalurnya. Yang jelas harus dites IC regulator terutama ya, itu paling pertama. Jadi kalau setrumnya tidak sesuai dengan datasheet, jadi cara nyarinya ya kita angkat saja kaki pin tersebut, atau kaki yang mana yang jalurnya misalnya harusnya 5 volt tapi tidak keluar 5 volt, sedangkan yang lainnya masih keluar normal sesuai datasheet. Nah, kita harus dicabut, cara nyarinya itu dicabut. Misalnya jalur yang terakhir ini tidak keluar sesuai dengan datasheet, ya kita cabut solderannya sampai bersih, sampai kaki ini tidak nempel sama jalur PCB, baru dicek atau dites pakai AVO. Keluar tidak, misalnya tetap tidak keluar, berarti IC regulatornya yang rusak. Kalau dicabut dilepas, kakinya ini sudah tidak nempel PCB tapi masih keluar setrum, dan kalau ditempelkan ke PCB setrumnya hilang, yaitu ada konslet di bagian jalur itu atau IC yang menyambung ke jalur itu ya. Itu harus diurutkan. Soalnya setiap nyervis itu beda apa namanya, beda seri saja kemungkinan sudah beda jalurnya, kan tidak sama. Misalnya ini seri 416 jalurnya seperti ini, nanti seri 418 atau berapa jalurnya udah tidak di sini lagi, misal ada di pinggir atau di mana ya.
Itu yang harus dipelajari, yang harus kita pelajari seperti itu. Jadi harus teliti lah untuk mencari-cari setrum yang jelas itu setrum ya, kecuali misalnya terlihat sambungan antara lubang atas ini sama lubang di baliknya ini korosi misalnya, kan karatan, yaitu kemungkinan itulah harus dibersihkan dulu seperti itu. Atau dari lubang atas ini terukur setrumnya misalnya 5 volt, nah di lubang baliknya ini tidak ada, kemungkinan lubangnya itu putus jalur di situ gitu. Atau bisa juga pas jalur di bawah komponen korosi, biasanya kan ada, kalau yang merek Cina seperti itu, di bawah elko ini ada jalur terus korosi putus, tidak tersambungkan jalurnya, bisa juga mati. Intinya harus teliti mencari setrum, itu saja yang harus dipelajari untuk nyervis. Harus teliti juga, harus apa namanya sih, hati-hati, teliti untuk mencari setrum-setrum. Misalnya kita nggak tahu setrumnya berapa, ya urutkan saja jalur itu kemana, ke IC apa. Intinya IC regulator itu yang membagi setrum atau menurunkan setrum atau menaikkan setrum, itu harus tahu datasheetnya. Kalau kita nggak tahu datasheetnya ya kita akan bingung kaki berapa inputnya atau kaki berapa outputnya, dan kaki berapa misalnya switchnya untuk menghidupkan IC tersebut. Nah, sebenarnya ini IC regulator 5 voltnya itu ada di sini. 5 volt sudah keluar dari IC regulator yang ini, tapi di sini di switch menggunakan IC ini. Jadi kodenya juga saya lihat, saya cari di Google tidak ketemu, ya ada kodenya. Tapi setelah diurut-urutkan jalurnya, inputnya mana, groundnya mana, outputnya sebelah mana, nah ini ketemu. Jadi intinya itu inputnya masih masuk, tapi outputnya ke jalur yang ke PCB ke USB ini tidak keluar setrum. Dan dicek kaki yang lainnya hanya keluar 0, berapa tuh, anggap saja tidak keluar, dan diurut-urutkan jalurnya, ya ketemunya tadi, ketemu ke jalur ini yang saya putus tadi, diurutkan lagi bolak-balik sampai ke kaki nomor 13 di sana, ya di sini maksudnya. Setelah dicek, dicabut kaki nomor 13 dan tidak menempel ke jalurnya, saya ukur keluar, dan begitu ditempelkan ke jalur langsung hilang, di avometer tidak terdeteksi, ataupun langsung kongslet mah gampangannya, yaitu berarti ada beban di jalur tersebut yang kongslet. Setelah saya putus-putus jalur seperti ini, diputus-putus, ketemulah permasalahannya itu dari radio ini atau tuner, IC tuner ini ya. Kemungkinan IC ini agak susah juga untuk dicari, kemungkinan kalau Kenwood ini harus cari pretelan ya. Kalau ada baru ya ganti baru lah mendingan, jadi lebih aman. Seperti itu untuk kerusakan. Ini apa, ini udah bulukan sekali ini, nggak tahu disimpan lama. Kenwood DDX 416 PT. Kalau Bluetooth masih kedeteksi, masih kedeteksi di HP ya, cuman kalau suara tidak keluar. Nah, ini kalau ada yang seperti ini breaksain miring seperti ini harus diluruskan lagi biar aman. Ini kalau didiamkan seperti ini bisa kongslet ya, bisa kongslet. Kalau ada PCB ini bagian Bluetoothnya ada di sini. Isi layar di sini, di bawah sini ada. Jadi kalau yang model ini
posisi nggak pakai MPEG juga keluar gambarnya. Biasanya kan kalau yang lain tidak keluar gambar kalau MPEG-nya nggak dipasang, tapi kalau ini keluar gambar biarpun MPEG tidak dipasang, tapi ya USB mati, kaset mati, ataupun tidak bisa dipencet. Nah, ini tanpa MPEG masih keluar tampilannya Kenwood. Nah, ini tanpa MPEG harusnya radio mau ini. Coba dites lagi radionya, karena jalurnya diputus, apakah dia akan kemerosok. Kalau masih kemerosok berarti bukan setrumnya yang masuk ke situ, tapi hanya switch juga untuk saklar juga. Tidak ada ngerosok, berarti memang itu setrum untuk tuner radio. Biarpun tidak ada gelombang harusnya ngerosok dulu di speaker. Ini speaker sudah tersambung. Oke, seperti itu untuk video kali ini nih, untuk tentang apa ini ya, kerusakan tip Kenwood DDX416PT. Jadi kerusakan di IC radio atau tuner inti utamanya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyimak dari tadi. Jangan lupa di subscribe untuk yang belum, untuk yang sudah terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.